Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hanya Kau tempat persembunyian bagiku. Hanya Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Kau perisaiku, Kau kota bentengku yang teguh. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian.
kisahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita selalu diberkati Tuhan. Kita dapat anugerah yang luar biasa, dapat kesempatan untuk tetap bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama lihat di dalam Mazmur 119, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya ajak Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat ini. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab buku atau Alkitab yang di HP, boleh dibuka dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan apa yang difirmankan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu pelajaran yang luar biasa kalau kita mau merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang hidup tidak bercela. Nah, kalau kita cermati, kita sama-sama renungkan bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita tidak bercela. Tentunya itu sesuatu yang sulit gitu ya. Itu sesuatu yang sukar gitu ya. Karena setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kekurangan gitu ya. Dan ada banyak faktor yang menyebabkan kita tidak bisa hidup dengan sempurna. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa orang yang hidup tidak bercela adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ketika orang itu ketahuan atau kedapatan tidak melakukan sesuatu yang baik atau tercela, maka dipastikan waktu itu orang itu sedang tidak menurut firman Tuhan. Sudah dipastikan ketika orang mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hal kesalahan mungkin pelanggaran dan sebagainya yang terjadi dalam kehidupannya, jatuh dalam dosa, dipastikan karena sedang tidak berada dalam jalur firman Tuhan. Saudara, kalau kita sama-sama lihat Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan,
Ketika hidup di dalam jalurnya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dia mengalami suatu kebahagiaan, dia mengalami sesuatu yang enggak ada masalah. Timbul masalah, timbul persoalan ketika dia tidak lagi memilih untuk menaati firman Tuhan. Apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui firman-Nya dilanggar. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak baik, yang mungkin seringkali kita kenal sebagai pelanggaran atau dosa karena melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya begitu luar biasa. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita boleh belajar bahwa kalau kita ingin berbahagia, kuncinya adalah nurut sama firman Tuhan. Berjalan menurut firman Tuhan. Taurat Tuhan. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Ada satu lagu yang mengatakan, firman-Mu itu terang bagi kakiku. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pahami bahwa orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, firman Tuhan, dipastikan akan mengalami kebahagiaan, dipastikan akan menemukan sesuatu yang baik. Ada seringkali jemaat Tuhan atau anak Tuhan itu ngomong begini, loh saya ini sudah nurut jalannya firman Tuhan loh, kok ngasih ngalami ini itu dan sebagainya. Saudara, kadangkala kita menyimpulkan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam otak kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan, itu belum final. Ada sesuatu yang akan terjadi setelah itu. Ya, mungkin kalau kita benar-benar renungkan kenapa saya masih ngalami ini itu padahal sudah menurut kita, menurut saudara, sudah nuruti firman Tuhan. Siapa tahu ketika kita nurut itu hanya sekedar pengetahuan aja, hanya sekedar ya sudah, karena ini firman Tuhan saya lakukan atau dengan terpaksa dan sebagainya. Sehingga ada proses-proses yang sepertinya tidak langsung. Karena ada hal-hal yang perlu Tuhan benahi supaya kita paham, gitu ya. Ada banyak loh contoh firman Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan ketika kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak seperti yang dijanjikan firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya terjadi. Sesuatu yang baik itu terjadi. Makanya di ayat yang kedua, kalau saudara boleh lihat di bagian bawah ya. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Kalau saudara mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, dengan sungguh-sungguh, dipastikan saudara akan menjadi orang yang benar-benar mengalami kebahagiaan. Berkat Tuhan itu pun juga terjadi dengan sungguh-sungguh. Terjadi benar. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berjanji. Mari kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan mengendaki kita untuk hidup tidak bercela. Hanya satu yang bisa kita gunakan supaya kita tidak bercela. Ya nurut sama apa yang Tuhan mau. Nurut dengan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan nyuruh kita untuk setia, tetap setia, ya tetap setia.
Kalau kita punya alasan, saya di gereja ini, saya beribadah di tempat ini, misalnya. Saya tidak dianggap, saya tidak disambut dengan ramah. Saudara harus berpikir dengan baik. Saudara harus benar-benar tahu saudara sedang datang kepada Tuhan. Tidak peduli yang lain nganggep saudara atau enggak. Yang penting saudara sungguh-sungguh. Saudara berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara buka telinga saudara untuk firman Tuhan dan lakukan. Kalau yang lain enggak ramah, saudara tetap ramah. Yang lain enggak senyum, saudara tetap senyum. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti yang Tuhan perintahkan, saudara akan mengalami kebahagiaan. Saudara akan mengalami sesuatu. Dan itu janji firman Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang tidak bercela. Saudara nggak akan jatuh dalam dosa ngerasani gitu kan. Atau mencibir orang. Saudara justru memberkati orang karena saudara bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan orang kepada saudara. Dan itu firman Tuhan. Lakukan lebih dahulu. Tuhan ingin supaya kita hidup menurut Taurat Tuhan. Banyak bukti, banyak fakta yang ditunjukkan dalam firman Tuhan. Tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, pribadi-pribadi yang gak nurut sama firman Tuhan, yang gak taat sama firman Tuhan, yang tidak berjalan menurut perintah Tuhan atau firman Tuhan, mereka akan mengalami persoalan. Mereka akan mengalami pergumulan. Mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu mari kita tetap nurut sama Tuhan. Tuhan mau kita setia, ya sudah kita setia. Lakukan dengan segenap hati. Tuhan ingin kita melayani, ya layani Tuhan dengan segenap hati. Saya nggak dapat apa-apa, nanti Tuhan yang memberkati. Saudara nggak perlu nuntut yang lain. Lakukan aja untuk Tuhan yang terbaik. Nanti Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk saudara. Di ayat yang kedua katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Saudara yang kedua, kalau saudara sudah hidup menurut firman Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak hanya cuma dengar, tapi saudara sudah belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah kita tetap memegang firman Tuhan sebagai pengingat dalam hidup kita, sebagai alarm dalam hidup kita. Ada banyak firman Tuhan yang mungkin saudara sudah dengar. Ketika saudara mengikuti ibadah, mungkin persekutuan, mungkin seperti ini. Saudara mendengar firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan itu dan pegang. Pegang firman Tuhan itu. Ketika Tuhan ngomong, diberkatilah engkau. Pegang, amin. Saya pasti menjadi orang yang diberkati. Kalau saudara mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik, saudara sakit dan saudara mendengar firman Tuhan, kamu disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Saudara akan disembuhkan. Ketika saudara memegang firman Tuhan, saudara ingat, oh saya pasti sembuh. Saudara akan mengalami kesembuhan. Karena iman saudara. Saudara percaya, saudara meresponi firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara ada banyak menghadapi persoalan gitu ya. Dalam mungkin aktivitas saudara. Ada yang mungkin jadi karyawan. Ada yang bekerja di suatu tempat mungkin. Saudara harus menghadapi pekerjaan. Mungkin teman kerja dan sebagainya. Mungkin ada gesekan, mungkin ada perbedaan dan sebagainya. Persoalan-persoalan yang bisa terjadi. Dan kalau saudara memegang firman Tuhan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saudara hadapi
dipastikan saudara akan menemukan penyelesaian yang baik. Persoalan-persoalan yang saudara hadapi itu akan terselesaikan dengan luar biasa. Bukan karena kita punya ide atau kita punya kemampuan dalam menyelesaikan persoalan. Tapi karena kita mendengar firman Tuhan, karena kita memegang firman Tuhan. Sebab ide, pikiran kita atau saran dari orang lain itu bisa saja bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tetapi karena kita memegang firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, sebagai dasar untuk kita melakukan segala aktivitas kita, apa yang kita hadapi, maka dipastikan saudara akan menemukan penyelesaian yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara menyelesaikan persoalan saudara dengan apa yang Tuhan mau, maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan luar biasa karena saudara sudah bebas dengan persoalan saudara, tapi saudara sudah berhasil menjadi pribadi yang hidup menurut firman Tuhan. Saudara menjadi pribadi yang tetap berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan. Ada banyak tuh tawaran dari luar sana yang menghendaki saudara keluar dari jalur firman Tuhan. Yang menghendaki saudara bermain untuk keluar dari jalur firman Tuhan. Tapi karena saudara memegang firman Tuhan, Tuhan ingatkan, saudara ingatkan, saudara diingatkan. Roh Kudus boleh mengingatkan saudara melalui firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Oh iya, ini tidak boleh. Oh ini tidak boleh. Ini tidak tepat. Saya harus menjadi yang seperti ini. Dan saudara akan mengerti apa yang Tuhan akan lakukan. Saudara, sebenarnya ini sesuatu yang mudah dipahami. Setiap orang pengen hidup berbahagia. Setiap orang ingin semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oleh sebab itu cuma satu syaratnya. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Berpegang pada firman-Nya. Karena itu akan membuat hidup kita mengalami sesuatu yang baik. Ada firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Dan renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kita berhati-hati. Dan perjalanan kita akan beruntung. Semua orang pengen beruntung. Kalau kita mau mengingat firman Tuhan, terus memperkatakan firman Tuhan. Saudara bangun pagi seperti ini, perkatakan firman Tuhan, aku sehat. Aku diberkati, aku jadi berkat. Aku sembuh. Terus perkatakan. Dan itu akan menjadi sesuatu rema dalam hidup kita. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Karena firman Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Dan firman Tuhan menjadi pegangan saudara. Dan saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Biar sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan berjalan menurut firman Tuhan. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu tidak pernah salah. Kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau, maka keberhasilan dan keberuntungan itu akan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.